Kimia kristal dari bahan keramik. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Tracy Mesiana dengan NIM 210403097, Nelson Win dengan NIM 210403112, dan Laras Agatha dengan NIM 210403105. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengetahuan bahan dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Nurhayati Sembiring MT dan Ibu Tania Alda STMT dari Program Studi Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Adapun tujuan video pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Baik, langsung saja, selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas sejarah, pengertian, bahan kandungan, dan sifat-sifat keramik. Keramik berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu keramos atau keramikos, artinya benda yang terbuat dari tanah liat yang melalui proses pembakaran. Istilah ini biasanya umum digunakan untuk studi seni dari pottery, karena mulanya benda yang dibuat pertama kali oleh manusia terbuat dari tanah liat, yakni berupa kendi, piring, dan lainnya. Menurut Balai Besar Keramik Bandung, keramik merupakan produk yang terbuat dari bahan galian anorganik non-logam yang telah mengalami proses panas yang tinggi. Bahannya pun mempunyai struktur kristalin dan non-kristalin. Bahan-bahan yang dibakar dengan suhu yang tinggi, yang di dalamnya terdapat semen, gips, dan lain-lain. Hal inilah yang menyebabkan sebutan keramik jadi bervariasi seperti tembikar, gerabah, porselin, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah bahan-bahan kandungan pada keramik. Yang pertama, tanah liat. Tanah liat memiliki sifat elastisitas yang merupakan kemampuan yang dimiliki oleh tanah liat untuk tidak mudah retak, mempunyai kemampuan untuk dibentuk. Yang kedua, pasir. Pasir memiliki fungsi sebagai bahan pengisi, namun jika penambahan terlalu banyak silika, maka pasir akan menyebabkan keretakan pada saat pembakaran langsung. Yang ketiga, feldspar. Feldspar berfungsi sebagai bahan pengikat dalam pembuat keramik serta menurunkan temperatur pembakaran. Yang keempat, kaolin. Kaolin adalah tanah liat putih yang mempunyai mutu penyusutan yang baik selama pengeringan dan pembakaran. Yang kelima, kuarsa. Fungsi kuarsa di dalam pembuatan keramik adalah untuk mengurangi keplastisan dan penyusutan pada keramik, mengurangi susut kering dan susut bakar dari tanah liat, dan memberi sifat kuat pada barang. Untuk sifat-sifat keramik, keramik memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu adalah sifat mekanik. Nah, keramik memiliki material yang kuat, keras, dan tahan korosi. Keramik juga memiliki kerapatan rendah dan titik leleh yang tinggi. Keramik memiliki keterbatasan pada kerapuhan atau ketangguhan. Seperti yang kita ketahui juga, keramik itu memiliki material yang getas dan kaku. Dia tidak memiliki keuletan sama sekali. Untuk sifat termal pada keramik, yang pertama itu memiliki kemampuan bahan untuk menyerap panas dari lingkungan. Keramik juga tahan terhadap perubahan suhu, atau yang biasa kita kenal dengan koefisien ekspansi termal. Nah, ternyata keramik juga mampu menghantarkan panas, atau biasa kita kenal dengan konduktivitas termal. Untuk sifat kelistrikan keramik, yang pertama, konduktivitas listrik rendah. Lalu keramik juga bisa dimanfaatkan sebagai kapasitor, insulator, dan resistor. Keramik memiliki sifat optik, yaitu di mana keramik itu bersifat transparan. Nah, keramik kan seperti yang kita ketahui, keramik itu sifatnya tidak transparan. Lalu untuk sifat keramik selanjutnya adalah sifat kimia. Nah, keramik itu memiliki kestabilan kimia. Selanjutnya adalah struktur kristal keramik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi struktur kristal keramik ionik antara lain adalah jumlah muatan masing-masing ion penyusun dan ukuran relatif kation dan anion. Kristal keramik akan stabil jika semua anion yang mengelilingi kation bersinggungan dengan kation. Ada beberapa pengelompokan struktur kristal keramik. Yang pertama, struktur kristal tipe AX, di mana A adalah kation dan X adalah anion. Struktur kristal tipe AX pula terbagi atas beberapa kelompok. Yang pertama, struktur rock salt. Contohnya adalah NaCl, di mana bilangan koordinasi untuk anion dan kation adalah +6. Yang kedua, struktur cesium chloride, di
di mana anion struktur ini terletak di tengah-tengah kubus. Contohnya adalah CsCl. Yang ketiga, struktur zinc blende. Struktur ini umumnya mempunyai ikatan kovalen dengan bilangan kombinasinya adalah 4. Contohnya ZnS, ZnTe, dan SiC. Struktur kristal keramik yang kedua adalah tipe AMXP, di mana nilai A dan atau P tidak sama dengan 1. Pada struktur ini, muatan antara anion dan kation tidak sama. Struktur kristal keramik yang terakhir adalah AMBNXP, di mana A dan B adalah kation dan X adalah anion, di mana struktur ini memungkinkan bagi keramik untuk mempunyai lebih dari satu kation. Contohnya adalah BaTiO3 atau yang disebut dengan barium titanat. Untuk selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis bahan yang termasuk ke dalam keramik. Yang pertama itu adalah keramik silikat. Silikat merupakan senyawa silika dengan oksigen yang sangat banyak dijumpai di muka bumi. Untuk unit dasar silikat adalah SiO44. Beberapa jenis bahan yang termasuk ke dalam keramik silikat, yang pertama itu adalah silika. Lalu yang kedua adalah gelas silika. Silika merupakan bahan silikat yang paling sederhana dengan rumus kimia SiO2. Beberapa kriteria silika, yang pertama itu silika bisa dibuat sebagai bahan padat non-kristal atau gelas yang susunan atomnya acak. Lalu kristal silika itu mempunyai kerapatan yang rendah. Untuk gelas silika sendiri, silika bisa dibuat dalam bentuk padatan non-kristal atau gelas yang mempunyai derajat keacakan atom yang tinggi. Untuk pengaplikasian gelas silika ini biasa digunakan pada kontainer, jendela, dan sebagainya. Lalu bahan keramik yang selanjutnya itu adalah karbon. Karbon merupakan unsur yang berada dalam bentuk berbagai polimorfik dan keadaan amorfus. Kelompok material ini sebenarnya tidak termasuk ke salah satu kelompok logam, keramik, ataupun polimer. Namun terdapat salah satu bahan karbon, yaitu grafit, yang merupakan bentuk polimorfik, namun kadang-kadang digolongkan ke keramik pula. Untuk selanjutnya itu adalah intan. Nah, intan ini merupakan polimorfik karbon metastabil pada temperatur ruang dan tekanan atmosfer. Beberapa kriteria pada intan, yang pertama itu intan memiliki kovalen yang tinggi, mempunyai sifat sangat keras, memiliki konduktivitas listrik yang rendah, memiliki konduktivitas termal yang tinggi, dan secara optik transparan pada daerah cahaya tampak dan inframerah. Untuk kegunaan pada industri itu, yang pertama itu bisa untuk menggerinda atau memotong benda yang lebih lunak. Lalu bisa digunakan sebagai pelapis pada permukaan gurdi atau bor, daya atau cetakan, bantalan, dan pisau. Lalu intan ini bisa digunakan juga pada speaker Twitter dan mikrometer presisi tinggi. Lalu yang selanjutnya adalah grafit. Beberapa sifat grafit yaitu yang pertama memiliki kekuatan tinggi, memiliki kestabilan kimia pada temperatur tinggi, memiliki konduktivitas termal yang tinggi, memiliki koefisien ekspansi termal yang rendah, mempunyai tahanan kejut dan absorpsi gas tinggi, memiliki kemampuan pemrosesan yang baik, sehingga grafit ini umumnya digunakan sebagai elemen pemanas pada dapur listrik, elektrodas, cetakan untuk pengecoran paduan logam dan keramik, nozzle roket, kontak listrik, sikat dan tahanan, elektroda pada baterai, dan piranti pemurnian udara. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang ketidaksempurnaan pada keramik. Struktur kristal keramik tidaklah selalu sempurna dan ada kalanya memiliki kecacatan. Beberapa kecacatan pada kristal keramik adalah yang pertama, cacat titik. Cacat titik terdiri atas dua jenis, yaitu cacat interstisi dan cacat vakansi, di mana cacat interstisi adalah cacat karena atom menempati tempat antara dua atom, sedangkan cacat vakansi adalah cacat karena kosongnya atom pada posisi tertentu. Yang kedua, defect. Terdapat dua jenis defect, yaitu cacat Frankel dan cacat Schottky, di mana cacat Frankel adalah cacat yang disebabkan oleh pasangan cacat kation interstisi dan kation vakansi.
Sedangkan cacat Schottky adalah cacat yang disebabkan oleh pasangan cacat kation vakansi dan anion vakansi. Wah, tak terasa kita sudah sampai di akhir video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.